warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi aujaba alaina bisyami fi Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bimu'jizatil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil furqan, amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lam bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah hanya karena rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan pagi ini kita dapat bersama memakmurkan Masjid Allah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan meluangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Untuk menambah keberkahan majlis ini kita awali sebagaimana diawalinya kitab suci Al-Quran kita dengan bacaan Al-Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita, mudah-mudahan arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita senantiasa Allah tempatkan fi raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak akan lama lagi kita akan kedatangan satu bulan yang penuh berkah yang disebut oleh Nabi sebagai Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan yang disebut dalam kalender kita sebagai bulan Ramadan. Bahkan satu bulan yang namanya langsung disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tidak ada satupun ayat yang menjelaskan tentang bulan yang langsung namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla kecuali bulan suci Ramadan. Maka di kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, di mana jelas ayat ini adalah ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan satu-satunya kewajiban puasa di dalam syariat Islam yang kewajibannya adalah kewajiban dzati, yaitu kewajiban yang sejatinya ada di dalamnya. Kenapa saya katakan ada kewajiban dzati? Karena dalam perspektif fikih ada pula disebut dengan wajibnya wajib sababi, wajib yang karena ada sabab. Misalnya ulama katakan puasa yang wajibnya bukan dzati adalah puasa nazar.
Puasa nazar ketika seseorang mengatakan, kalau saya lulus ujian, saya bernazar akan puasa sunnah Senin Kamis selama 1 bulan. Hukum asal puasa Senin Kamis adalah sunnah, tetapi karena ia dinazarkan, maka hukum puasa sunnah ini menjadi wajib. Ini termasuk wajib yang tidak dzati. Atau contoh yang kedua, puasa yang wajib hukumnya tetapi bukan wajib secara zatnya adalah seseorang yang mengqadha puasanya. Karena dia puasa sebenarnya mengqadhanya kapan saja, tetapi karena ada sebab ia meninggalkan puasa karena udzur syar'i, maka dia wajib mengqadha puasanya. Sedangkan kewajiban yang dzati satu-satunya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, seruan ini disepakati oleh para ulama sebagai syarat sahnya syariat ibadah saum. Ini berlaku an yakuna musliman balighan aqilan. Disebut oleh Allah, hai orang-orang yang beriman. Ini dipahami sebagai seseorang yang menjadi syarat sahnya satu ibadah, khususnya berpuasa, ketika orang ini muslim, dia telah beriman kepada Allah. Sehingga orang yang tidak muslim, orang yang tidak beriman, maka pertama dia tidak diwajibkan ibadah puasa. Yang kedua, kalaupun dia mau berpuasa, puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang tetangga kita non muslim, Pak, saya mau ikutan puasa Ramadan ya, monggo kerso silakan. Tetapi apa yang ia lakukan tidak akan bernilai apapun di hadapan Allah. Karena memang syarat diterimanya satu ibadah an yakuna musliman, kalau dia muslim. Yang kedua, balighan. Makna hai orang-orang yang beriman juga memberikan syarat bahwa yang wajib itu yang mendapatkan seruan ya ayyuhalladzina amanu ketika dia telah usia baligh. Dalam bahasa fikih disebut dengan mukallaf. Karena mukallaf inilah seseorang mendapatkan seruan itu. Dan ketika dia belum mencapai usia balik, maka itu tidak wajib. Khitab ya ayyuhalladzina amanu tidak ditujukan kepada mereka. Kalaupun dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi mengajarkan untuk melatih anak-anak kita, ini tentu bukan bagian dari puasa sebenarnya, karena namanya saja latihan, Pak. Sebagaimana misalnya kita melatih anak-anak kita untuk berpuasa semampu mereka, walaupun secara perlahan kita ajarkan, kita beritahu bahwa ini puasa hanya latihan. Saya ingat misalnya ketika kita mulai belajar puasa, orang tua kita akan bilang, Pak, aku kuatnya cuma jam 10, udah gak kuat nih, ya udah gak apa-apa nak, buka sekarang. Padahal baru jam 9 pagi, Pak. Besoknya lagi puasa lagi, udah gak kuat, ayo naik lagi sampai jam 10 nak ya. Terus seperti itu. Padahal tidak ada satu ketentuan dalam agama bahwa ibadah puasa itu sampai jam 10, tidak ada. Makanya khitab ya ayyuhalladzina amanu ditujukan kepada an yakuna balighan.
Kitab yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu an yakuna aqilan, bahwa orang yang diberi khitab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban ibadah puasa ini ketika dia berakal. Karena orang gila tidak ada kewajiban baginya. Ketika seseorang tidak menyadari keadaan dirinya sendiri, maka khitab ya ayyuhalladzina amanu tidak ditujukan kepada mereka orang-orang yang tidak berakal. Karenanya hadirin rahimakumullah, baru kemudian ketika khitabnya Allah sampaikan ya ayyuhalladzina amanu, Allah menjelaskan tentang isi panggilan itu. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagimu berpuasa. Walaupun lagi-lagi di ayat ini belum dijelaskan puasanya kapan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa. Kapan puasanya? Belum dijelaskan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kemudian pada kalimat berikut justru tentang sejarah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kewajiban ini bukan hanya ditujukan kepada kalian wahai umat Muhammad, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Umat Nabi Allah Musa, umat Nabi Allah Isa, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan umat-umat sebelumnya juga sama diwajibkan ibadah saum ini. Walaupun mayoritas ulama mengatakan karena masing-masing nabi punya syariat yang berbeda, maka cara puasanya pun berbeda-beda. Ini tentang makna kama kutiba alladzina min qablikum. Dan kemudian la'allakum tattaquna, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang maksud dan tujuan. La'allakum tattaqun, pastilah kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa makna la'alla, kalau dalam terjemahan bahasa Arab ke Indonesia, la'alla itu biasanya adalah maknanya mudah-mudahan atau semoga. Dalam bahasa Arab disebut laita litamanni wa la'alla litarajji. Ada dua kata dalam bahasa Arab. Kalau laita semoga juga, tapi litamanni sesuatu yang tidak mungkin, yang hanya angan-angan. Contoh ada kalimat laita syababa ya'udu yauman, semoga masa muda akan kembali suatu hari. Ini hayalan, gak mungkin. Orang yang udah tua mengatakan laita syabab ya'udu yauman. Tapi kata la'alla semoga juga, tetapi litaroji, ini sebuah harapan yang biasanya diterjemahkan dengan kata semoga atau mudah-mudahan. Tetapi dalam Al-Quran ulama katakan mana la'alla litawakkur, sebuah kepastian. Sehingga ketika seseorang melaksanakan ibadah saum dengan sebenar-benarnya, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana diajarkan Allah dan Rasulnya, pastilah mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bisa menghindari maksiat, orang yang takut meninggalkan perintah-perintah Allah, orang yang betul-betul menjaga dirinya, sebagaimana karakteristik yang disebutkan Allah dalam ayat yang lain tentang orang-orang yang bertakwa. Ayyamam